Film ini berkisahkan tentang seorang siswa SMA yang menjadi korban pembulian hebat oleh temannya. Namun di balik itu semua ada kisah tragis yang secara tak langsung membuat penonton menjadi puas di ending filmnya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film terlihat aula SMA Jinghua yang ada di kota Doma, gladi resik tengah dilakukan oleh para murid dan guru sebagai persiapan jelang berlangsungnya acara amal yang akan diadakan di sana. Namun acara sempat terganggu karena ternyata atap yang sekaligus menjadi sumber cahaya dari ruangan tersebut rupanya dalam keadaan rusak. Hanya tersisa bingkai saja tanpa adanya pelapis kaca sama sekali. Kondisi inilah yang membuat air hujan begitu mudah masuk dan meninggalkan genangan air di tengah ruangan tersebut. Tak ingin acara amal berlangsung kacau, Pak Yang selaku kepala sekolah pun memerintahkan bawahannya untuk segera memperbaiki bocoran di sana. Dan diperbaiki oleh Lin Zaipu, karyawan baru di SMA Jinghua yang kali ini diperintahkan untuk memperbaiki kebocoran di aula sekolah. Alih-alih memperbaiki kondisi atap sekolah di aula, Zaipu malah mengeluhkan soal tidak adanya dana untuk perawatan gedung di sekolah itu. Bahkan Zaipu juga sempat menyarankan Pak Yang untuk lebih bersabar, setidaknya hingga sekolah mendapatkan dana dari donatur dalam acara amal nanti. Di waktu yang sama, aksi perundungan ternyata tengah dilakukan oleh beberapa murid tengil di ruangan lainnya. Masing-masing adalah Go Jingzu, Xiao Qing, Huang, Wenling, dan Anggi. Adapun murid yang menjadi bahan bully kali ini adalah seorang gadis berkebutuhan khusus yang bernama Chen Yutong. Keempat murid tengil tersebut ternyata juga turut menyiksa Yutong dengan melumurinya menggunakan lem dan merekatkan tubuh gadis malang itu ke tembok. Mirisnya lagi, beberapa murid yang memergoki aksi tersebut malah tak ada yang berani menghentikannya. Tak terkecuali dengan pihak keamanan sekolah. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata salah satu murid tengil yang bernama Anggi. Dari sini diketahui bahwa ternyata salah satu murid tengil yang bernama Anggi ternyata merupakan anak dari Pak Yang, kepala sekolah Jinghua. Setelah puas menganiaya Yutong, Anggi dan yang lainnya lalu meninggalkan gadis tersebut sendirian. Namun tak lama kemudian datanglah Lihan, ibu Yutong yang sekaligus juga bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah tersebut. Mendapati kondisi putrinya yang mengenaskan itu, Ibu Li yang tak memiliki kuasa pun hanya bisa meratapi nasib putrinya yang harus menjadi sasaran kenakalan Anggi dan yang lainnya. Di hari yang berbeda, Jingsu, Xiao Qing, dan Wenling terlihat tengah berteduh di salah satu bangunan terbengkalai. Mereka diketahui baru saja bolos sekolah dan memilih untuk menghabiskan waktunya di bangunan tua, yang sekaligus menjadi markas mereka selama ini. Namun siapa sangka aksi bolos kali ini ternyata menjadi yang terakhir bagi mereka bertiga. Jingsu yang saat itu sempat berjalan keluar sendirian tiba-tiba saja tak kembali berkumpul dengan yang lainnya. Bahkan tubuhnya pun juga ditemukan bersimpah sirup kurnia dengan sesosok misterius yang diyakini telah menghabisi murid tengil itu. Sadar dirinya dalam bahaya, Xiao Qing dan Wenling lalu mencoba untuk kabur menyelamatkan diri. Namun upaya tersebut nampak sia-sia. Sosok misterius yang mengenakan jas hujan itu berhasil menghabisi kedua gadis tersebut dengan sangat brutal. Kembali ke Li, ia kini terlihat tengah sibuk memetik beberapa jeruk dari kebun kecilnya. Ia memang tak hanya dikenal rajin dalam membersihkan lingkungan sekolah saja, tetapi juga hobi berkebun, bahkan kerap membawa jeruk dari kebun. Li membawa jeruk dari kebun dan menyeduhnya menjadi minuman hangat. Alih-alih menjadikannya sebagai minuman pereda batuk, Li juga turut meminta kepala sekolah itu agar mengembalikan Yutong ke kelas berkebutuhan khusus. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata dulunya Yutong yang tunawicara ternyata memang berada di kelas khusus bersama dengan murid disabilitas lainnya. Di sisi lain, laporan hilangnya ketiga murid SMA Jinghua langsung direspon oleh pihak kepolisian, termasuk meminta keterangan dari murid lainnya tak terkecuali dengan Yutong. Dalam momen tersebut, kepala polisi dari Guodong menjelaskan bahwa Yutong diminta keterangan menyusul keberadaannya yang sempat diketahui bersama dengan ketiga murid yang hilang sebelumnya. Namun tak ada keterangan yang berhasil didapat oleh polisi. Yutong yang merasa tertekan malah memilih bungkam seakan ia benar-benar takut dengan ancaman lainnya yang bisa saja datang apabila aksi perundungan tempo hari terungkap di hadapan polisi. Usai menjalani semua aktivitasnya di sekolah, Li dan Yutong lalu pulang kembali ke kontrakan sederhana yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Namun tidak seperti biasanya, kali ini rumah susun yang menjadi area kontrakan mereka ternyata tengah kedatangan penghuni baru.
Menariknya, penghuni yang sekaligus menjadi tetangga baru Li ternyata adalah Zaifu sendiri, sosok karyawan baru yang juga kerap mendapat tugas dari kepala sekolah Yang. 不好意思，是我。你就不去凑热闹？学霸帮忙，这里房租便宜点。 Sementara itu, Anggi yang baru pulang sekolah terlihat sempat mendatangi salah satu bangkai bus yang juga berada di sekitar markas komplotannya. Usut punya usut, kedatangan Anggi kali ini ternyata merupakan undangan dari Xiao King yang diam-diam mengirimkan pesan padanya. Namun bukan pertemuan seperti yang biasa mereka lakukan. Anggi justru kali ini harus berhadapan dengan sosok misterius yang sebelumnya telah menghabisi ketiga temannya itu. Meski sempat memberi perlawanan, namun pada akhirnya gadis tengil itu pun tumbang setelah dihajar oleh sosok misterius tersebut. Di hari lainnya, kepindahan Pak Fang menjadi momen yang cukup mengharukan bagi beberapa karyawan sekolah di Jinghua. Pasalnya, sosok guru senior yang sudah sangat lama mengajar di Jinghua kini harus dipindahkan tugasnya ke sekolah lain. Ia pun lalu diantar oleh Zaifu yang juga turut mengangkut beberapa barang milik guru senior itu. Tanpa terasa, hari yang telah dinantikan pun tiba. Acara amal di sekolah Jinghua mulai dilakukan. Sejumlah guru dan para murid pun langsung saling bergantian mengisi acara tersebut. Berbeda dengan karyawan lainnya, Zaifu justru masih disibukkan dengan perbaikan atap aula yang hampir selesai. Namun siapa sangka acara amal yang seharusnya berlangsung hikmat malah berakhir dengan menggemparkan. Pak Yang yang bertugas meresmikan puncak acara malah mendapati Anggi yang sudah tak bernyawa tergantung di pita peresmian tersebut. Alhasil semua orang yang ada di aula pun langsung berlarian ketakutan menjauh dari lokasi tersebut. Di waktu yang sama, Li yang khawatir dengan Yutong lalu mencarinya ke seluruh ruangan di sekolah. Namun sayangnya putrinya tersebut tak ia temukan di tempat itu. Bahkan Yutong ternyata tak berada di rusun kontrakan mereka. Dengan kata lain, gadis tersebut kini secara misterius telah menghilang tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam kondisi panik dan khawatir akan keberadaan putrinya, Li malah teringat dengan sosok yang misterius yang sempat diam-diam merekamnya dari kejauhan beberapa hari lalu. Tak hanya itu, yang juga turut mencurigai yaitu Zaifu sebagai dalang di balik sosok misterius tersebut. Hal itu didasarkannya pada latar belakang Zaifu sendiri yang dianggap cukup misterius. Dalam keterangannya yang mengungkapkan bahwa dulunya Zaifu merupakan korban dari bencana tsunami di pesisir kota Doma. Namun kemalangan tak hanya menyasar pada kehidupan Zaifu saja, karena putrinya yang dulu juga murid di Jinghua diketahui sempat meninggal karena suatu kecelakaan. Tak tega dengan nasib malang yang dialami Zaifu, guru Fang yang saat itu masih aktif mengajar akhirnya merekrut Zaifu untuk menjadi karyawan di sekolah Jinghua bersamanya. Kehidupan sulit karena kehilangan putri semata wayangnya jelas membuat Zaifu sangat tersiksa, yang telah mengubah kepribadian Zaifu menjadi cukup aneh. Karyawannya tersebut diakuinya kerap menampakkan ekspresi wajah yang mencurigakan setiap kali memandangi murid perempuan di Jinghua. Seolah memori lama Zaifu tentang mendiang putrinya kembali bangkit dan seketika merubah emosinya begitu saja. Karena bisa saja karyawan barunya tersebut memiliki andil di semua insiden yang terjadi kebelakangan ini. Di saat yang bersamaan, Li yang masih penasaran dengan hilangnya Yutong kini kembali dibuat bingung dengan keberadaan putrinya tersebut. Pasalnya, rekaman CCTV dari toko kelontong di dekat kontrakannya ternyata tak sedikit pun menangkap jejak kepergian Yutong. Namun dari sinilah kecurigaan mulai mengarah kepada Zaifu, terlebih pria tersebut juga sempat membawa beberapa barang besar dari kontrakannya. Tak ingin dihantui oleh rasa penasarannya, Li akhirnya nekat menyelinap masuk ke kontrakan Zaifu. Dan didapatilah jam tangan rusak Yutong yang berceceran di sekitar tempat itu. Kecurigaan bahkan kian bertambah besar karena ternyata sepatu yang terakhir kali dipakai oleh gadis tersebut juga turut ditemukan di kantong sampah yang sempat dibuang oleh Zaifu sebelumnya. Belum usai dengan kecurigaannya, pada sosok Zaifu, Li malah tak sengaja mendapati keberadaan sosok misterius yang selama ini menguntitnya. Sekaligus sosok yang juga sempat merekam para murid di SMA Jinghua kala itu. Tak mau melewatkan kesempatannya, Li yang kebetulan sedang bersama dengan kepala polisi, dia pun langsung mengejar sosok tersebut. Dan terungkaplah sosok yang selama ini telah meresahkan para murid di Jinghua ternyata adalah Wang, remaja laki-laki mesum yang kebetulan juga anak kandung dari kepala polisi Dei. Secara tak sengaja upaya penculikan pada Yutong juga sempat terekam oleh remaja laki-laki itu. Dalam rekaman tersebut terlihat bagaimana Yutong yang tengah disekap dan dibawa oleh sosok misterius di area rusun.
Mendapati rekaman itu, Li yang penasaran pun langsung menanyai Wang mengenai kepergian dari putrinya. Namun anehnya, remaja laki-laki tersebut bukannya menceritakan kronologi yang terjadi, melainkan ia malah berujar jika yang dilakukannya saat itu adalah untuk melindungi Li. Di sisi lain, aksi penggerebekan yang dilakukan oleh polisi di kontrakan Zaipu ternyata berakhir nihil. Mereka tak menemukan hal mencurigakan apapun termasuk keberadaan dari pria tersebut yang tak diketahui hingga saat ini. Li yang sempat depresi karena masih ditahan di kantor polisi malah seperti mendapat petunjuk baru. Setelah terlihat kunci yang dibawa oleh Pak Yang, kunci yang dibawa oleh kepala sekolah tersebut ternyata sama persis seperti kumpulan kunci yang sempat dilihatnya di kontrakan Zaipu tempo hari. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata kunci tersebut merupakan kunci untuk ruangan rekreasi yang berada di gedung amal. Seolah mendapat petunjuk baru, Li dengan instingnya yang kuat itu langsung merebut kunci itu dan menyelinap kabur meninggalkan kantor polisi dengan mengendarai mobil Pak Yang. Li dengan cepat meluncur ke ruang rekreasi di gedung amal yang berjarak cukup jauh dari sekolah Jinghua. Di waktu yang sama, Zaipu yang sempat menghilang ternyata kini tengah berkendara bersama Ibu Susi, pemilik kontrakan. Mereka diketahui hendak menuju ke gedung amal Build Together yang dikelola oleh sekolah Jinghua. Konyolnya, Su yang saat itu menyalakan radio di mobil malah tak sengaja mendengar berita tentang aksi penculikan dan pembunuhan yang terjadi di sekolah Jinghua, yang mana polisi kini telah menetapkan Zaipu sebagai tersangka sekaligus buron dalam kasus tersebut. Meski belum terungkap secara pasti, namun Zaipu yang tak mau tertangkap basah akhirnya menyekap Bu Susi dan membawanya ke gedung amal. Di ruang rekreasi itulah Zaipu kembali mengenang masa-masa indah bersama mendiang putrinya yang bernama Hyujun. Dikisahkan Hyujun dulunya merupakan gadis polos yang sempat bersekolah di SMA Jinghua dan berteman baik dengan Yutong. Namun malang bagi Hyujun, ia yang saat itu tengah berulang tahun malah diganggu oleh Anggi dan komplotannya. Mereka dengan tega merundung Hyujun di rooftop sekolah sembari merekamnya melalui ponsel. Yutong yang tak rela Hyujun dibully sebenarnya sempat mencoba untuk membebaskan sahabatnya itu. Bahkan ia sampai membawa gunting sebagai senjata untuk melawan si tukang bully. Namun sayangnya upaya tersebut digagalkan oleh ibunya sendiri. Li agaknya tak ingin putrinya terlibat masalah dengan putri kepala sekolah. Terlebih di area rooftop juga ada CCTV yang bisa menjadi barang bukti atas aksi keji di sana. Mereka justru memaksa Hyujun untuk berdiri di atas skylight yang sudah rapuh. Alhasil gadis malang itu pun terjun bebas ke lantai aula dan membuatnya meninggal seketika. Sepeninggal Hyujun, Zaipu yang masih dirundung kesedihan malah tak sengaja menemukan ponsel yang sempat digunakan oleh para tukang bully di loker milik mendiang putrinya. Dari sinilah Zaipu akhirnya mengetahui bagaimana Hyujun meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dengan amarah yang memuncak, Zaipu akhirnya membalaskan dendam kematian Hyujun pada para pelaku bully itu. Mulai dari menghabisi nyawa Jiungsu, Xiaoqing, Wenling, hingga berlanjut dengan pembantaian nyawa Anggi yang ia lakukan di bangkai bus tempo lalu. Tak cukup hanya dengan membunuh keempat murid tukang bully, Zaipu juga turut menyekap guru Fang di ruang rekreasi. Bukan tanpa alasan hal itu dilakukan Zaipu karena ternyata Fang merupakan salah satu saksi kunci dalam insiden meninggalnya Hyujun. Dalam kilas balik terlihat bagaimana kondisi aula tempat sebelum insiden terjadi, di mana kala guru Fang tengah mengajar murid-muridnya hingga kemudian tubuh Hyujun terjatuh tempat di tengah pelajaran berlangsung. Tak hanya menjadi saksi atas tewasnya Hyujun, Guru Fang juga sempat mempergoki keempat tukang bully itu masih berada di sekitaran skylight. Namun sayangnya ia justru memilih bungkam alih-alih demi mempertahankan karirnya sebagai pengajar di SMA Jinghua. Kembali ke masa sekarang, Li yang baru saja tiba di halaman gedung amal malah perhatiannya teralihkan oleh seekor anjing yang tengah mengais kantong plastik yang teronggok di sana. Di luar dugaan, kantong plastik yang tertutup oleh timbunan daun kering tadi ternyata daging manusia yang tak lain adalah mayat dari Anggi dan kawanannya. Sadar putrinya bisa bernasib sama dengan para tukang pembuli tersebut, Li yang panik pun langsung mencari keberadaan Zaipu di dalam gedung amal. Di waktu yang sama, Zaipu yang masih bersama Fang mulai mencari guru senior itu untuk mengakui perbuatannya. Namun tak lama kemudian muncul Li yang langsung mencoba menghajar Zaipu dari belakang. Sialnya Fang yang merasa bersalah malah berusaha melindungi Zaipu dari amukan Li. Alhasil guru senior itu pun turut mendapat pukulan telak dari palu yang dihantam oleh Li.
Aksi baku hantam sempat terjadi antara Zaipu dan Lee. Namun akhirnya Lee berhasil dibuat tumbang setelah Zaipu menumbuk keras tubuh Lee hingga terkapar. Usai menghabisi Lee, Zaipu yang tak tega dengan kondisi Fang lalu berencana untuk pergi membawa pria tersebut ke rumah sakit. Sementara itu, Su yang berhasil kabur dari jeratan Zaipu kini menolong Lee dan berusaha menyadarkannya. Tak mau kehilangan Zaipu begitu saja, Lee yang mulai bangkit dengan cepat pergi mengejar Zaipu bersama dengan Su. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Zaipu dan Lee. Dalam aksi tersebut, mobil yang dikendarai Lee sebenarnya sempat mendekat ke arah mobil yang dikendarai Zaipu. Namun karena kondisi jalanan yang hujan dan padat oleh kendaraan lainnya dan membuat aksi pengejaran berakhir dengan penangkapan polisi pada sosok Zaipu. Setelah diamankan oleh polisi, Zaipu kini dibawa ke kontrakannya yang kebetulan juga satu rusun dengan Lee. Namun bukan keterangan mengenai keberadaan Yutong yang diberikan oleh Zaipu, ia justru mengungkapkan rahasia yang selama ini tak pernah diketahui oleh siapapun. Dalam momen tersebut, Zaipu meminta polisi untuk menggali kebun jeruk yang ada di atap rusun mereka. Dan siapa sangka songgok tulang manusia pun ditemukan berada di tumpukan tanah yang menjadi lahan dari kebun sederhana milik Lee itu. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa ternyata suami Lee yang selama ini hanya diketahui hilang dan dinyatakan meninggal ternyata malah berada di halaman kontrakannya sendiri. Usut punya usut, sosok pembunuh dari pria bernama Chen itu ternyata adalah Lee sendiri. Hal itu dilakukan 5 tahun yang lalu, tepat ketika perselisihan sempat terjadi antara pasangan suami istri itu. Namun anehnya, Zaipu masih saja bungkam soal keberadaan Yutong saat ini. Ia hanya mengatakan jika gadis tersebut sekarang sudah bebas, usai menunjukkan keberadaan mayat Chen. Zaipu yang nampak lega malah kini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atap rusun kontrakannya. Berbekal keterangan terakhir dari Zaipu, kepala polisi itu pun lalu kembali menemukan putranya dan mendesaknya untuk mengakui keterlibatannya dalam kasus kali ini. Anehnya, Wang yang baru mengetahui kabar meninggalnya Zaipu tiba-tiba memberikan petunjuk baru mengenai insiden yang telah menewaskan Chen 5 tahun yang lalu. Melalui salah satu file rekaman video miliknya, terlihat jelas bagaimana perseteruan berbuntut aksi pembunuhan di keluarga Chen yang terjadi. Dalam kilas balik diceritakan Chen yang saat itu baru pulang bekerja mendapati Yutong yang tengah menangis di kamar mandi. Mirisnya, gadis kecil itu ternyata diketahui baru saja dirudal paksa oleh Chen yang bernotabene adalah ayah tirinya yang baru dinikahi oleh Lee 2 tahun sebelumnya. Tak terima dengan perbuatan bejat suaminya, Lee yang kesal pun sempat terlibat cekcok dan mendapat tindak kekerasan dari Chen. Bahkan ia sempat diusir oleh suaminya itu. Namun siapa sangka, Yutong yang memendam amarah atas perlakuan Chen pada ibunya, lalu dengan nekat menusukkan guntingnya ke leher ayah tirinya sendiri. Alhasil Chen pun meregang nyawa usai kehabisan banyak darah dan luka di lehernya. Sementara itu di suatu lokasi yang sangat jauh dari kota Doma, Yutong yang masih buron ternyata muncul dari peti kayu yang dibawa oleh sebuah truk. Dari sinilah semua akhirnya terungkap sob, bahwa selama ini Yutong ternyata memang tidak pernah sekalipun diculik oleh Zaipu, melainkan ia justru telah diselundupkan oleh pria tersebut untuk pergi sejauh-jauhnya dari kejaran polisi. Dengan kata lain, Zaipu sebenarnya telah mengetahui tentang aksi pembunuhan yang dilakukan Yutong kecil pada Chen melalui video milik Wang. Namun karena mengetahui Yutong adalah sahabat Yujun, maka Zaipu pun membantunya untuk terhindar dari kejaran polisi. Nah, dapat disimpulkan apa yang dilakukan Zaipu itu selama ini hanyalah menuntut balas dendam. Sementara kebebasan Yutong sendiri didapat sebagai bentuk terima kasih Zaipu karena berkat gadis bisu tersebut, ia pun bisa mengetahui siapa sosok yang telah membunuh putrinya. Terlebih Yutong sebelumnya juga merupakan sahabat dari Yujun sendiri. Dan kisah pada film ini pun berakhir